Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dewan juri yang saya hormati serta saudara-saudara yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga sampai saat ini nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, dan pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang menerbit cahaya selamat, yang memberikan syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan bagaikan syamsu di antara najmah. Umat Islam seharusnya memahami dari keutamaan atau fadilah dari setiap amal ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dari amal soleh dapat menjadikan penyemangat sekaligus mendorong terhadap peningkat ketakwaan seseorang. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan. Karenanya, Ramadan memiliki beberapa keutamaan atau kemuliaan seperti berikut ini. Yang pertama, Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syamsul Ramadan, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Hal ini merupakan bukti nyata atas kemuliaan atau keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua, Ramadan, bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga Syahrul Mubarak, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh telah datang pada kalian bulan penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa pada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini tidak hanya menuai pahala, tetapi banyak keberkahan lainnya.
Misalnya, bulan Ramadan memberikan keberkahan kepada para pedagang, fakir miskin, dan lain-lain. Pada bulan Ramadan, umat Islam digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah terhadap mereka. Bahkan diwajibkan membayar zakat terhadap mereka. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, adalah saat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketiga, Ramadan, bulan pengampunan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, melihat berbagai aktivitas ibadah pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, di antaranya puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula jika kita melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan seperti tarawih, witir, dan tahajud dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, keutamaan yang keempat, Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Keutamaan pada bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan diikat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada hambanya untuk masuk surga dengan melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, melihat berbagai keutamaan atau kemuliaan pada bulan Ramadan tersebut, sangat disayangkan apabila Ramadan datang dan berlalu begitu saja meninggalkan kita tanpa ada usaha dari kita untuk meraihnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik amal ibadahnya daripada tahun sebelumnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf maupun dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.